kemarin itu yang waktu kita konten lalu itu adalah sebenarnya kelebihan yang tajam ini sebenarnya gampang kan. Jadi seperti kita memotong. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat upland, sahabat petani milenial dan sahabat-sahabat semua. Terima kasih Anda telah hampir di channel saya, channel Nofrizal Official. Pada sore hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang suatu konsep ya, yang terinspirasi dari kondisi yang terjadi saat ini, yaitu semua buah-buahan pada bermusiman ya. Nah, termasuk sekarang ini adalah musim buah durian ya. Nah, ini kemarin saya terinspirasi, saya lihat di sepanjang jalan banyak sekali itu sampah-sampah kulit durian ya, yang tidak dimanfaatkan. Nah, sekarang kita akan coba membahas ya, kulit durian itu kira-kira bermanfaat nggak dalam dunia pertanian kita ya. Nah, jadi sebenarnya pada itu saya terinspirasi untuk membuat konten itu adalah dalam konteks itu ya. Jadi sebenarnya kita lihat bahwa kulit durian itu adalah memiliki yang namanya asam umat yang tinggi. Jadi memang wajar ya kalau seandainya orang mengatakan durian itu adalah raja buah-buahan ya. Kenapa? Karena memang ya dari kulitnya pun memiliki asam umat ya. Jadi asam umat ini adalah senyawa organik yang sangat sempurna ya. Dia itu dapat membantu dari degradasi tanah kita ya, mengembalikan tanah kita yang telah terdegradasi ya. Nah, jadi kenapa? Karena dia mempunyai senyawa organik yang sangat kompleks ya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita dulu waktu kita membahas tentang asam umat ya, yang terkait dengan pembinaan tanah waktu itu saya mengatakan bahwa ada beberapa jenis tanaman yang memiliki asam umat ya. Di antaranya itu adalah eceng gondok ya. Nah, karena eceng gondok itu mampu, karena dia memiliki senyawa yang senyawa yang lengkap ya, senyawa yang sempurna ya. Nah, karena dengan senyawa yang sempurna itulah dia dapat mengembalikan tanah-tanah kita yang telah terdegradasi ya. Nah, karena tanah yang terdegradasi itu ya sebenarnya hampir akan terjadi ya. Kenapa? Karena ketika tanaman kita tumbuh dan dia mengisap unsur nutrisi dalam tanah, secara otomatis tanah yang ada itu adalah kekurangan nutrisi ya. Ditambah lagi air hujan itu akan menyebabkan erosi ya. Nah, termasuk juga adalah bahan-bahan kimia yang biasanya kita masukkan ke dalam tanah ya, sehingga membuat tanah kita itu makin lama makin berkurang ya kesuburannya. Nah, salah satu senyawa yang mungkin bisa kita gunakan untuk mengembalikan kondisi fisik, kimia dan biologi itu adalah asam umat ya. Nah, asam umat itu sebenarnya ada di durian ini, maksudnya di kulit durian. Di samping ada beberapa tanaman lain yang juga mempunyai asam umat ya, termasuk juga kemarin tanaman pisang ya, saya sampaikan seperti itu ya. Kemudian apalagi kemarin itu eceng gondok ya. Nah, sebenarnya nanti dalam kulit manggis pun juga mempunyai asam umat ya. Tapi sekarang kita akan bahas dulu dalam asam umat yang ada di kulit durian ini ya. Nah, jadi kulit durian, kalau sini kita makan durian, jadi kulit itu jangan dibuang ya. Kenapa? Kulit ini bisa kita manfaatkan sebagai asam umat ya. Nah, tapi bagaimana caranya? Kenapa? Karena dalam asam kulit durian ini itu kulit durian ini pun juga memiliki unsur yang lengkap ya sebenarnya, baik itu dia makro maupun mikro ya. Jadi dia NPK-nya lengkap, dia juga memiliki magnesium dan zat besi ya yang ada dalam kulit durian itu secara nutrisi ya. Nah, tetapi secara senyawa dia juga memiliki asam umat ya, jadi adalah senyawa yang mampu bisa mengembalikan kondisi fisik, kimia dan biologi tanah ya. Nah, kenapa? Karena kondisi fisik itu adalah biasanya kalau tanah kita itu yang telah kita tanami, biasanya dia akan menjadi keras ya. Apalagi kalau seandainya kita sering menabur kapur dolomit itu ya. Jadi tanah itu keras sehingga tanah itu tidak mempunyai pori-pori ya. Nah, kalau tanah itu sudah tidak mempunyai pori-pori, maka banyak hal yang bisa terjadi ya. Pertama adalah tidak bisa terjadi infiltrasi air ya.
Jadi air susah sekali untuk bisa masuk ke dalam tanahnya itu ya. Dan akarnya pun juga akan susah untuk berkembang ya. Karena apa? Karena tanah kita itu udah keras ya. Nah, kemudian apalagi kemungkinan dari itu? Ya, kemungkinan itu adalah ya tanah kita itu ya karena sudah keras, maka dia apa? Dan dia beberapa nutrisi apapun yang kita masukkan itu, baik itu adalah pupuk padat maupun pupuk cair, itu tidak akan mungkin bisa langsung masuk ke pori-pori dari apa? Pori-pori tanah itu ya. Nah, kalau air itu pupuk itu tidak masuk ke pori-pori tanah, secara otomatis pupuk yang kita semprotkan itu, yang kita kocorkan itu pun juga tidak ada artinya ya, karena dia tidak akan bisa diserap oleh tanah ya. Nah, demikian juga tanah yang telah degrasi itu secara kimia itu adalah tanah yang sudah keras tadi itu tidak akan mungkin lagi terjadi namanya pertukaran kation ya. Jadi sebenarnya gini, tanaman itu mengisap nutrisi itu dalam bentuk molekul ya, atau bentuk atom ya, yang kita sebut dengan kation intinya. Nah, dalam kation ini ada ion-ion ya, ion-ion nutrisi itu. Jadi dia dalam bentuk yang sangat kecil ya, bentuk atom sekali. Nah, kalau seandainya tanah kita itu sudah rusak, maka kation ini tidak ada lagi di tanah kita. Sehingga kalau artinya kation tidak ada lagi, tidak ada yang akan mengikat ion nutrisi yang ada dalam tanah. Kemudian ya secara otomatis akar tanaman itu tidak akan bisa mendapatkan nutrisi ya. Nah, semakin demikian juga dengan konsep biologi ya. Dalam biologi tanah itu adalah karena apa? Biologi ini adalah mikroorganisme ya. Kita tahu bahwa sebenarnya sebagian besar dari penyerapan nutrisi di tanah itu adalah dibantu oleh mikroorganisme ya. Tapi kalau tanah kita sudah rusak atau telah tergradasi, itu makanya mikroorganisme tidak akan bisa bekerja ya. Makanya kita butuh namanya asam umat ini. Nah, kemudian bagaimana cara kita memanfaatkan kulit durian ini sebagai asam umat ya? Nah, caranya adalah dengan kemarin itu yang waktu kita konten lalu itu adalah konten cuka itu ya, cuka lemon ya. Nah, kita juga bisa membuat cuka kulit durian ya. Caranya adalah mudah sekali ya. Jadi kita tinggal potong-potong halus saja kulit duriannya, kemudian kita kasih gula, kusing air, kemudian disimpan ya. Itu saja. Jadi perbandingannya ya perbandingan seperti kita membuat cuka lemon itu ya. Nah, kemudian cuka durian ini itu banyak sekali manfaatnya ya. Samping nanti dia akan bisa kita campurkan ke dalam pembenah tanah yang akan kita buat nanti ya. Kalau kita membuat pembenah tanah, tinggal dimasukkan aja. Tapi juga asam umat nanti yang setelah kita jadikan cuka ini pun juga mempunyai enzim protease. Yaitu adalah dia nanti bisa melakukan pemecahan proteinnya. Jadi ketika kita nanti bukan hanya ke pembenah tanah saja yang bisa kita aplikasikan, tapi ketika kita membuat pupuk kompos pun juga kita bisa aplikasikan. Kenapa? Karena untuk mempercepat proses pengomposan itu, protein-protein yang ada di kompos kita itu akan mudah diurai oleh enzim protease ini. Nah, sekarang cepat saja kita mempraktekkannya bagaimana cara kita membuat cuka ya. Cuka dari bahan kulit ini. Ini tadi sudah saya kerjakan ya, mungkin kita cepat saja. Ini durian ini. Jadi sebenarnya kalau durian ini seperti ini kan ngeri sekali kita lihatnya, karena dia tajam ya. Yang pertama kita cuci semua ini ya. Nah, sebenarnya kalau durian yang tajam ini sebenarnya mudah ya, tengah kalinya untuk bisa menghaluskannya ya. Tapi memang kita harus pakai sarung tangan seperti ini ya, karena memang kulit durian ini memang ya tajam ya. Jadi yang kita butuhkan itu adalah pertama adalah gunting ini ya, gunting tajam ya. Ini saya gunakan gunting seng ya, biar cepat ya. Satu lagi kita gunakan pisau ini ya, pisau yang nggak tajam ya. Jadi sebenarnya setelah kita bersihkan kulit durian seperti ini, kita sebenarnya gampang untuk bisa memapanya. Pertama adalah kita harus memotongnya itu adalah harus melawan dari serat-seratnya ini ya. Kalau kita potong seperti ini akan susah kita akan memotongnya. Tapi kalau kita melakukan proses seperti ini, coba ini. Nah, gampang kan? Jadi seperti kita memotong semangka saja sebenarnya ya.
Jadi tidak susah ya. Jadi seperti itu. Nah, seperti ini. Ini tadi sudah saya cuci. Nah, kita motongnya seperti ini. Jadi kulit durian ini sebenarnya tidak keras ya. Kalau sebenarnya kita punya teknik untuk bisa memotongnya. Oke. Udah terpotong sini. Kalau dia sudah bisa dipisah dalam bagian-bagian kecil seperti ini, kita udah gampang ya. Kita udah gampang. Ini tinggal satu lagi nih. Jadi kuncinya adalah asal pisau kita tajam aja ya. Agak keras kan. Nah, sudah seperti ini ya, tinggal kita potong halus ya. Jadi potong halusnya ya tinggal gini. Nah, ini udah gampang ya. Nah, ini kita gunting, pakai gunting ini aja udah apa. Ini seperti itu. Ini tadi sudah saya kerjakan ya, karena kita mau buru-buru ya. Nah, kan gampang kan? Ini kalau saya dia dalam bentuk utuh ya keras sekali ini. Jangankan memotongnya seperti ini ya, membuka buahnya saja tanggung susahnya ya. Tapi kalau seandainya kita tahu tekniknya, caranya seperti ini ya gampang. Dah. Nah, kemudian gimana sudah seperti ini? Gampang caranya. Ini udah beberapa hari yang lalu sudah pernah saya buat ya. Tinggal saya masukkan. Jadi caranya adalah tinggal kita masukkan dalam baunya wangi sekali ya, bagus. Nah, kita masukkan saja ke dalam ini. Dalam apa ya? Dalam galon ya, galon ini galon mineral atau apapun lah nampaknya. Tinggal kita masukkan seperti ini. Nah, kemudian kita kasih gula ya. Jadi gulanya adalah nggak usah gula apa ya, gula merah ya. Kalau gula merah mahal. Jadi ini penuhkan ini semua, nanti isi air ya, kemudian kasih aja gula secukupnya ya. Seperti ini, seperti kita membuat apa. Jadi kalau seandainya ini ukurannya 10 liter ya, paling gulanya sekitar 50 atau 100 gram lah ya. Jadi gini ya, jadi nanti kita kasih aja gula. Kalau dia nanti ini sekitar 10 liter ya, gulanya paling banyak sekitar 100 gram lah ya, atau mungkin sekitar 10 ya, 5 sampai 10 sendok ya. Kita masukkan aja di sini. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kemudian kita kasih air. Dan kita masukkan saja ke dalam ini. Ada ya. Jadi sebenarnya kalau kita membuat apa? Membuat cuka dari kulit durian, sebenarnya semua buah-buahan bisa kita buatkan cuka seperti ini ya. Jadi makanya sahabat-sahabat semua, kalau seandainya di rumah ada buah-buahan tidak bisa dimakan ya, apapun nanti buahnya itu bisa kita buatkan cuka ini ya. Caranya itu aja, modal kita hanyalah garam ini, bukan garam ini, gula ini saja ya, beberapa apa. Jadi beda kalau seandainya kita gunakan ekoenzim ya. Ekoenzim itu gulanya memang harus ditakar secara pas ya, karena tukarnya gulanya harus banyak ya. Tapi kalau untuk membuat cuka ini, itu kita sebenarnya tidak perlu. Gula itu hanyalah sebagai apa ya, sebagai pemancing saja ya, alternatif. Jadi kalau tidak pakai gula pun sebenarnya bisa ya, tapi sebenarnya bagus pakai gula sedikit saja. Nah, jadi sebenarnya kita lebih banyak ngirit yang untuk membuatkan ini ya. Nah, sementara hasilnya itu hampir sama dengan ekoenzim ya. Kenapa? Dari proses ini kita di samping mendapatkan cukanya, yaitu asam asetatnya, tapi kita juga akan mendapatkan enzimnya ya, plus dengan nutrisi yang ada di masing-masing bahan itu. Nah, jadi makanya, tapi memang harus melalui proses ya.
harus melalui prosesnya seperti ini. Nah, jadi setelah kita itu, kita kasih aja air, ya kita kasih gula, ya kemudian kita tutup ya. Jadi ini karena prosesnya itu adalah aerob ya, makanya memang harus ada udara ya. Jadi kita tutup ini, makanya ini dari sisinya kan bisa jadi udara ya, seperti kita membuat jakaba ya sebenarnya. Prosesnya membuat jakaba. Kita tutup, ya udah, kita biarkan, kemudian ya sekali 2 hari, sekali 3 hari kita aduk ya, agar prosesnya itu bisa lebih mempercepat prosesnya. Nah setelah ini jadi, ini akan bisa kita aplikasikan ke pembedah tanah kita, karena dia memiliki asam umat ya. Itu adalah bisa juga pengganti nanti eceng gondok ya. Kalau misalnya kita ada penyakit eceng gondok, teman-teman bisa gunakan ini ya. Jadi yang penting adalah ketika nanti kita punya limbah-limbah yang seperti ini, buatkan saja enzimnya, buatkan saja cukanya. Kapanpun nanti akan dipakai, setahun 2 tahun ke depan pun akan dipakai, tidak masalah. Yang penting kita siapkan. Apalagi seperti ini ya, durian ini kan sekali setahun kita bisa jumpanya ya. Maksudnya gini, bukan bisa jumpanya, tapi adalah musimnya itu rata-rata kan sekali setahun ya. Jadi mumpung sekarang lagi musim ya, jangan dibuang, kita manfaatkan. Jadi ini pun nanti setahun atau 2 tahun ke depan pun kita juga manfaatkan, tidak masalah ya. Karena enzim itu makin lama makin bagus kekuatan dari bakteri atau dari mikroorganisme yang ada di dalamnya. Mungkin demikian saja sahabat tani, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita semua, karena tidak satupun dari bahan-bahan organik itu yang Tuhan ciptakan itu yang sia-sia ya. Bahkan dari kulit durian yang selama ini terbuang menjadi masalah di perkotaan sendiri pun sebenarnya ini ada manfaatnya bagi dunia pertanian kita selama kita memiliki pengetahuan untuk itu. Mungkin demikian saja, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.